Santapan Harian Kamis 25 Agustus 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Kini, kami siap menerima perintah dan kehendak-Mu di dalam firman-Mu, di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Amsal 16 ayat 17-33. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Sahabat Santapan Harian, hidup ini bagaikan sebuah perjalanan. Ada jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, seberapa yakinkah kita bahwa jalan yang sedang kita lalui sudah merupakan jalan yang benar? Amsal menjabarkan ciri-ciri orang yang berada di jalan yang benar, yakni menjauhi kejahatan, rendah hati, percaya kepada Allah, bijaksana dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Sebaliknya, orang yang hanya mempedulikan dirinya sendiri dan suka melakukan kejahatan di mata Tuhan hanya akan mendatangkan hukuman Allah. Diperlukan kesabaran dan penguasaan diri untuk bisa tetap setia berada di jalan yang benar. Firman Tuhan melalui Amsal mengingatkan bahwa ada jalan yang terlihat lurus dan baik,
namun berujung pada maut. Karena itu, penting bagi setiap manusia untuk menguji hati dan mengevaluasi diri apakah sudah berada di jalan yang benar. Dalam hal ini, diperlukan kesabaran, kerendah hati, dan ketaatan. Kita seringkali terlalu percaya diri bahwa kita sudah hidup di jalan yang benar. Tanpa sadar, kepercayaan diri seperti itu membawa kita kepada kecongkakan. Kita mulai menguasai hidup kita dan menentukan jalan kita sendiri. Kita lebih percaya kepada mata sendiri dibandingkan percaya kepada Allah. Kita lebih takut ditolak oleh perkembangan dunia dibandingkan ditolak oleh Allah. Dengan perkataan lain, kita mulai tidak mempercayai Allah dalam hidup ini. Tanpa sadar, perlahan namun pasti, kita membuat diri kita berkompromi dengan dosa. Kemudian, kita melakukan apa saja, asalkan tujuan kita tercapai, meski harus menyakiti sesama. Bahkan, kita melakukan berbagai kecurangan dan kekerasan. Mari kita perhatikan seluruh tingkah langkah hidup kita. Apakah kita sudah berada di jalan hidup yang benar atau belum? Milikilah kerendahan hati dan iman percaya kepada Allah. Bersikaplah bijak dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kiranya Allah memampukan kita untuk hidup berkenan sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami menyadari bahwa dalam perjalanan kami kepadamu, Anak-Mu, Yesus Kristuslah jalannya. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan dan nahkoda hidup kami berdoa. Amin.